baru besok Minggu baru mulai ibadah. Kemarin kita ketemu dengan Kesra, jadi mereka memang harus benar-benar penekanannya ditekankan karena jemaat mereka lebih banyak. Itu jadi untuk nanti YouTube mungkin bisa jam 12 kita share ya. Setelah direkam baru akan di share jam 11. Saya kira itu tambahannya. Jadi nanti yang di rumah mungkin bisa buka YouTube di agak sore atau agak siang bisa ibadah gantian datang ke gereja. Saya kira itu. Terima kasih atas keramuannya. Mari kita tetap sukacita, semangat, sehat selalu, jaga kesehatan ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih. Bapak Ibu dikasih Tuhan, inilah berita anugerah yang baik pada kita semua yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kita terus mengasihi sama kita. Seperti firman dikatakan, seperti kaum yang mengamuk yang tidak ada artinya ketika hidup bersama dengan Tuhan, tetapi kita hidup tanpa kasih. Mari berselamat kasih dalam kehidupan kita. Karena kehidupan kita hanyalah kasih dari Tuhan yang mengalir dari hidup kita. Mari kita akan pujikan kembali untuk mengawali pujian. Bapak Ibu, kita berdiri.
kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami. Engkau menciptakan kami, bahkan Engkau menjadikan kami jauh sebelumnya dalam setiap kehidupan kami, terlebih kami di dunia ini Tuhan. Engkau pilih kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Tuhan, Engkau Allah kami, Engkau batu karang kami yang kuat dan teguh. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang Tuhan nyatakan kepada kami, atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bukanlah siapa-siapa, kami adalah sebutir debu. Kau jadikan manusia, kami penuh dengan dosa, kelemahan, keterbatasan. Baik dalam pikiran, ucapan, tutur kata, tingkah laku kami banyak kelemahan kami. Kami mohon ampun Tuhan, layakkan kami untuk kami ada di hadapan Tuhan. Untuk kami menaikkan pujian kami, untuk kami memuji Tuhan, untuk kami menyembah Tuhan, untuk kami bersama-sama menaikkan doa kami, bahkan kami mendengar firman Tuhan. Dan hadirat Tuhan di dalam hati dan kehidupan kami, dalam hati kami masing-masing. Biarlah kuasa Roh Kudus menguasai setiap hati kami, pikiran kami, sehingga hidup kami hanyalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan sepenuhnya ibadah kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan memimpin acara kami, Tuhan memimpin ibadah kami. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya dan ibadah kami pagi ini, Tuhan memberkati. Bahkan Tuhan menolong setiap hamba-hamba-Mu yang lain pada pagi hari. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Sehingga apa yang kami lakukan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam perjalanan, mereka sampai tempat ini untuk bersama-sama memuji kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan sepenuhnya. Ibadah kami pada pagi ini dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kalau duduk, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu melihat di YouTube ada beberapa hal yang sangat menarik dalam waktu dekat ini. Ada seorang hamba Tuhan yang tinggal di Jakarta. Dia jemaatnya 500 orang, kemudian jemaatnya melimpah menjadi ribuan. Kemudian hamba Tuhan ini merindukan suatu tempat gereja yang dipakai untuk beribadah. Dia tidak punya anggaran besar untuk membeli tanah maupun membangun rumah Tuhan. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Hamba Tuhan tersebut meminta sama Tuhan untuk Tuhan berikan tanah untuk bisa dibeli. Kemudian beberapa hari kemudian datanglah seorang pelayan Tuhan datang kepada dia mengatakan di sana ada tanah yang dijual dengan harga sekian miliar. Hamba Tuhan tersebut bilang, aku tidak punya duit. Akhirnya hamba Tuhan ini berkata sama jemaatnya, dan kemudian hamba Tuhan ini berkata pada pengurus-pengurus gerejanya. Kemudian diserahkan kepada seluruh jemaat dan diserahkan kepada Tuhan. Ada apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu lihat di dalam YouTube itu sungguh luar biasa. Ketika ibadah pagi hari Minggu, datanglah seorang jemaat datang ke depan. Jemaat itu orang yang pertama kali datang ke gereja ini. Hamba Tuhannya pun tidak tahu. Kalau kerja Tuhan pun sama sekali tidak ada yang tahu. Dia datang kepada Tuhan. Dia membawa sebuah amplop kertas kecil, diserahkan kepada hamba Tuhan. Dia katakan, waktu itu harganya sekian miliar tidak katakan. Dia bawa secara kertas kemudian dikatakan kepada hamba Tuhan, Pak, biarlah semua tanah yang harganya sekian akan saya berikan kepada Bapak, termasuk sampai dengan pembangunannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan itu baik sekali. Tuhan itu luar biasa. Jemaatnya sekarang beribadah lebih kurang 2.000 orang. Luar biasa Bapak Ibu. Allah kita besar, Allah kita sangat berkuasa, Allah kita sanggup menolong kita. Bapak Ibu apabila punya kerinduan, serahkan sama Tuhan. Bapak Ibu saat ini maka kita adu ada kerinduan untuk masuk tarung. Secara kasat mata susah sekali. Dia bisa masuk parade dan tanggal 17 dia akan masuk ke Pantai Hidayah. Sepertinya berat. Tetapi kalau Bapak Ibu mau menopang dalam doa, tidak ada yang berat, tidak ada yang sulit. Ketika dia masuk menjadi seorang prajurit, tidak ada sulit. Untuk itu Bapak Ibu serahkan hidupnya sama Tuhan. Serahkanlah hidup sama Tuhan. Tuhan melihat hati Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah melihat perawakan Bapak Ibu, tetapi Tuhan melihat hati Bapak Ibu. Ketika ada kerinduan, Tuhan akan menolong. Mari kita akan pujikan pujian kita kembali. Kita akan pujikan pujian. Nomor 223 dalam MT. Dua diri atas dan
Jangan di luar sana mengatakan Pak Agus sebetulnya pujiannya kita buat saja yang kita buat saja gembira begitu, sehingga bukan hanya monoton. Itu tidak benar. Bapak Ibu, kita akan baca firman Tuhan, tapi nanti firman Tuhan ini dibacakan Pak Trio. Bapak Ibu, saya sedikit katakan ya bahwa Tuhan itu punya janji yang hebat sama kita. Seperti pujian yang kita pujikan, bahwa kita akan berdiri pada janji Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan akan berdiri pada janji Tuhan. Janji Tuhan itu menjadikan kepala, bukan menjadikan ekor. Percaya Bapak Ibu, yakinlah. Saya dulu siapa, sekarang saya seperti ini karena Tuhan. Janji Tuhan yang begitu luar biasa. Mari kita pujian kembali sebelum kita memberikan persembahan nanti anak Ela-Elan silakan mengadakan persembahan. Kita pujian kasih setia yang kuasakan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan di tengah ibadah kami bisa memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan dengan hati kami. Tuhan kiranya memberkati setiap tangan-tangan anak-anak-Mu yang memberikan persembahan Tuhan. Tuhan berkati, bahkan Tuhan akan
kasih kehidupan pekerjaan, rumah tangga, apapun yang mereka lakukan, Tuhan memberkati. Teristimewa Tuhan, anak-anakmu yang saat ini mungkin belum bisa memberikan persembahan Tuhan. Tuhan kiranya Engkau juga akan campur tangan juga kehidupan mereka. Engkau menolong mereka sehingga di lain waktu Tuhan, anak-anakmu juga bisa memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dan biarlah persembahan yang akan digunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Yang nama Tuhan, makanya setiap tangan-tangan hamba Tuhan yang Tuhan percaya untuk mengelola keuangan Tuhan berhati, yang menjadi berkat bagi setiap jemaat dan menjadi berkat untuk pemulihan bagi nama Tuhan di gereja. Kami juga Tuhan rindu untuk mendoakan kami, kami rindu Tuhan mengenakan persembahan hidupnya pada negara itu. Tuhan bukalah jalan. Kami hanya bersandar dan berserah kepada Tuhan. Tuhan yang menolong. Terima kasih Bapak, kami sangat sepenuhnya persembahan dalam tangan kuasa Tuhan. Ampunilah dosa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu, kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan kembali memuji pujian persiapan hari ini. Bapak Ibu silakan datang kepada Tuhan. Pecahkan mata Bapak Ibu. Pujikan pujian yang hati Bapak Ibu. Yang kuasa Roh Kudus menguasai setiap hati pikiran kita. Sehingga kita tutup ibadah memuliakan nama Tuhan.
bersama-sama belajar merenungkan firman Engkau. Biarlah kuasa yang daripada Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan, karena Roh Kudus Tuhan turun atas kami semua, memberikan kemampuan pada kami semua, sehingga firman Engkau ini akan menjadikan berkat di dalam kehidupan kami, baik yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah. Di dalam Tuhan Yesus kami bersama-sama berserah. Amin. Baik Ibu Bapak dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Ibrani 6. Ibrani 6, apa yang dikatakan di dalam ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20. Dikatakan, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, yang bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian dia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, yang lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian keputusannya. Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Ibu bapak dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita berbicara di dalam kehidupan Abraham, ini menjadikan sukacita. Ketika kita mengingat bagaimana Abraham diberkati oleh Tuhan secara luar biasa, ini menjadi semangat di dalam hidup kita. Janji berkat yang diberikan oleh Allah kepada Abraham yang dinantikan, dan bagaimana ketika berkat itu dia terima. Tetapi kita ingat Ibu Bapak, bagaimana janji itu yang akhirnya dia dapatkan tidak serta-merta langsung berjanji hari ini, besok langsung dapat. Bertahun-tahun, bukan hanya setahun 2 tahun, berpuluh-puluh tahun akhirnya dia dapatkan. Tetapi luar biasa berkat yang diterima oleh Abraham. Nah, Ibu Bapak, di dalam kehidupan kita saat ini diperhadapkan juga bagaimana janji Tuhan itu, yang sering kita mendengar, dia adalah Immanuel yang menyertai, memberkati dan sebagainya. Dan yang terlebih adalah berkat yang paling luar biasa adalah keselamatan. Itu yang kita nantikan. Dikatakan firman Tuhan tadi, itulah yang dijanjikan oleh Allah untuk kita semua. Tetapi kadang kita mengatakan keselamatan sudah pasti kita terima. Nah, ketika ditanya oleh teman-teman, oleh lain, pokoknya aku mengucap syukur karena sudah mendapatkan keselamatan. Tetapi kemarin kita belajar bersama-sama bagaimana kehidupan kita ini yang seringkali mengikis akan iman kita. Karena yang seringkali terjadi adalah bagaimana ketika kita menuju keselamatan itu, kita masih dalam hidup ini, disinilah janji berkat Tuhan yang diberikan kepada kita. Bagaimana kita menanti janji berkat ini untuk kita tetap di dalam iman kita kepada janji-janji Tuhan itu. Nah, bagaimana Abraham, kita saat ini akan belajar bagaimana Abraham mendapatkan berkat yang luar biasa itu. Tidak hanya serta-merta langsung itu, tetapi bertahun-tahun dia menanti itu. Tetapi bagaimana berkat itu dia terima. Luar biasa. Nah, Ibu Bapak, ada beberapa hal yang akan kita lihat saat ini. Bagaimana akhirnya Abraham mendapatkan berkat itu? Apa yang dilakukan oleh Abraham? Apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita saat ini agar kita merasakan berkat? Kemarin kita mengingat lagi bagaimana berkat itu. Berkat itu bisa berjumlah banyak, boleh. Tetapi lebih kepada sebetulnya berkat bentuknya enggak lupa. Saya otak dia sendiri, khasiatnya amat terasa, kan gitu kan. Jadi berkat
Jadi walaupun sedikit, tapi kalau kasihannya itu luar biasa, wah, puji Tuhan. Tapi kalau bentuknya banyak, tapi kita tidak ada kasihannya, dalam arti dapat uang 1 juta, tapi uang kita banyak, kadang-kadang 1 juta. Tapi kalau dapat 5.000, 10.000, tapi itu pas kita perlu, luar biasa. Puji Tuhannya panjang sekali. Nah, bagaimana Abraham? Pak, tapi bagaimana Abraham? Abraham itu luar biasa, berkatnya itu luar biasa. Dia menjadi kaya raya. Orang mengatakan kaya raya, tetapi kan ada satu janji yang dia tetap terus nanti, yaitu menjadi keturunanmu akan seperti pasir yang ada di laut. Itu yang terus. Nah, Ibu Bapak, saat ini kita akan lihat janji Tuhan yang diklaim oleh Abraham, akhirnya bagaimana dia mendapatkan tepat pada waktunya. Orang mengatakan mungkin tidak tepat ketika istri yang terkasih akhirnya melahirkan Ishak, tetapi itulah saat yang tepat bagi Tuhan dan bagi Abraham. Tetapi bagaimana liku-liku perjalanan kehidupan Abraham menanti janji yang diberikan oleh Tuhan. Memang tadi dikatakan bagaimana Abraham akan diberkati oleh Tuhan secara biasa. Nah, Ibu Bapak, ada beberapa kunci yang dilakukan oleh Abraham. Yang pertama, saya melihat di sini bahwa mungkin Ibu Bapak sudah sering mendengar ini. Bagaimana Abraham ketika dia katakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Janji Tuhan yang pertama, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan dikatakan di situ, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Nah, pertama dikatakan menjadi bangsa yang besar, berarti ada suatu keadaan bagaimana kehidupan dia sebagai bangsa yang besar. Kalau saat itu dikatakan bagaimana bangsa, berarti di situ akan terjadi keturunan daripada Abraham. Nah, ini yang pertama. Nah, bagaimana Abraham pada waktu itu ketika dia akhirnya mengikuti perintah Tuhan, dia keluar dari negerinya dan dia menuju ke tempat yang akan diberikan oleh Tuhan. Dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, kunci yang pertama adalah ketika dia akhirnya menerima menjadi bangsa yang besar dan menjadikan namanya masyhur, karena Abraham fokus pada Tuhan, bukan fokus kepada berkatnya. Mungkin ketika kita menerima janji, seringkali yang ada di benak kita adalah janji yang diberikan oleh orang itu. Wah, dia janjinya, wah, yang dia pikirkan janjinya itu kapan. Abraham pada waktu itu ketika dikatakan aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, realitanya sebagai manusia mungkin ya kalau nanti harus dia punya anak mungkin ya 2 tahun, 3 tahun atau 5 tahun, 10 tahun itu sudah tidak mungkin. Tetapi bagaimana ketika dia fokus kepada Tuhan. Nah, fokus kepada Tuhan ini, saya pernah menyampaikan ini, apa yang dilakukan oleh Abraham ketika dia menuruti perintah Tuhan, dia pindah dari satu tempat ke tempat lain. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Di mana dia berada, di situ dia mendirikan mezbah untuk Tuhan. Dikatakan bahwa di dalam ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9 di dalam Kejadian 12. Jadi terus menerus di mana dia berada, di situ Abraham mendirikan mezbah. Berarti di situ ada suatu kerinduan Abraham untuk Tuhan hadir. Karena disitulah ketika membuat mezbah untuk Allah pada waktu itu, disitulah dikatakan di dalam Kejadian itu, disitulah Abraham memanggil Allah, nama Allah. Jadi ketika Abraham memanggil nama Allah, disitulah ada kedekatan dia dengan Allah. Jadi fokus bukan kepada berkat tetapi
Tuhan. Bagaimana ketika murid Tuhan melihat Yesus berjalan di atas air, kemudian datang, dia mulai yakin dia bisa datang. Tetapi ketika dia tidak fokus kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan, dia mulai ada terpaan angin. Dia mulai tidak fokus lagi kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Datanglah, mulai tenggelam. Begitu juga Abraham pada waktu itu. Ketika dijanjikan di dalam ayat yang kedua di dalam Kejadian 12, mungkin sebagai manusia dia hanya berpikir berkat, oh Tuhan akan memberkati aku secara luar biasa. Itu yang dia dipikirkan. Tetapi tidak. Ketika dia keluar dari negerinya, Tuhan hadir karena Abraham senantiasa memanggil nama Tuhan. Sering kali fokus berkatnya yang ada di dalam diri kita, sehingga terkadang ini yang ada orang mengatakan, waduh, itu rotok stres katanya. Ketika dulu di sini ada jemaat yang dari Semarang dulu waktu baru-baru di sini, dari mana saya berdoa Pak, saya gini-gini, oh ternyata dia baru sekolah di sini apa situ Kalimas itu ya, jadi sekolah karena agak kurang 900-nya kurang kan gitu. Karena seringkali dia berpikir Tuhan itu akan memberkati ketika tidak ada berkat itu, atau sebetulnya belum ada berkat itu, belum saatnya turun, dia sudah mana berkat itu. Tetapi Abraham tidak. Jadi seperti firman Tuhan yang sering saya katakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka. Jadi berkat itu sudah Tuhan siapkan, tetapi dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah, maka. Jadi tidak kepada maka berkat itu, tetapi mencari dulu, cari dulu. Kemudian yang kedua firman Tuhan, bagaimana kita belajar daripada Abraham. Yang kedua adalah kunci daripada Abraham akhirnya diberkati oleh Tuhan dengan menanti janji itu, dan janji itu akhirnya diberikan oleh Allah, diklaim oleh Abraham, dia mendapatkan itu. Kita akan belajar nanti, Ibu Bapak bisa melihat di dalam Kejadian 13 bagaimana Abraham adalah sosok yang berani untuk memberi. Dia adalah sosok yang berani untuk memberi. Ada orang berpikir, oh ya Pak, namanya Abraham itu kaya. Dia setelah keluar dari negerinya, kemudian dia masuk ke Mesir pada waktu itu, akhirnya apa yang terjadi di Mesir, akhirnya dia tidak dimatikan oleh Fir'aun ya, tidak dimatikan. Peristiwa yang terjadi bagaimana ketika istrinya pada waktu itu, Ibu Bapak bisa membaca di dalam ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20 di dalam Kejadian 12. Tetapi akhirnya adalah bagaimana akhirnya Abraham mendapatkan kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, dan budak laki-laki dan perempuan dan sebagainya. Orang mengatakan, oh iya betul, karena dia punya berkat, dia kaya pada waktu itu. Tetapi sebenarnya kita akan melihat bagaimana Abraham berani untuk memberi. Kalau yang dikatakan apa yang dia miliki, yang seringkali kita mendengar adalah kunci yang luar biasa adalah ketika Abraham memberikan anaknya satu-satunya. Ketika Tuhan memerintahkan untuk memberikan anaknya untuk Allah, bagaimana dia dengan berani, dengan sukacita memberikan itu. Tetapi dalam hal yang kecil sebetulnya kita akan melihat bagaimana ketika Abraham dan Lot akhirnya mereka sama-sama memiliki keadaan dalam tanda kutip kekayaan yang hampir sama. Apa yang terjadi dalam pasal yang ke-13? Terjadi pertengkaran di antara para penggembala mereka. Tindakan yang dilakukan oleh Abraham pada waktu itu ketika melihat situasi itu, nah, berani memberi ketika dia mengatakan,
Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Luar biasa. Padahal sebetulnya kan Lot itu ikut pada Abraham. Secara kedudukan Abraham lebih tinggi. Iku ngomong melu aku, ngintil aku pada waktu itu. Tetapi apa yang dikatakan ketika di antara para penggembala mereka ada terjadi rebutan sumur, rebutan untuk kawanan domba mereka. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Kayaknya kecil. Ketika dia melihat para gembalanya terjadi pertengkaran, dia katakan, pisahkanlah dirimu dengan diriku. Wah, kayaknya mau memutus. Tetapi sebetulnya tidak. Apa yang dikatakan? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Ternyata berani memberi. Dia memberikan kepada saudaranya Lot ini sebagai orang yang harusnya dia memilih, tetapi dia tidak. Lot, sekarang ginilah, kamu bisa dengan aku aja. Tetapi dia katakan, kalau kamu ngalor, aku tak ngidul, dan kamu ngetan, aku tak ngulor. Jadi perkataan ini menunjukkan bahwa Lot disuruh milih dulu. Bukan Abraham yang milih dulu, tetapi Lot suruh milih dulu. Nek kue ngidul, aku tak ngalor. Kalau kamu ke selatan, aku tak ke utara. Berarti di sini Abraham memberikan kepada Lot yang terbaik. Silakan. Harusnya dia milih dulu. Dan ketika saat itu dikatakan, lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Dan airnya di situ dikatakan seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan. Sebab itu Lot memilih. Nah, ibu bapak, jadi apa yang ditawarkan oleh Abraham, Lot pintar kan itu kan. Lot pintar, dia cari tempat yang subur di mana nanti kawanan dombanya, ternaknya bisa dapat makan. Dia milih, tidak salah Lot. Dan tidak salah Abraham. Tetapi itulah yang terjadi. Bagaimana Abraham berani memberi. Bukan hanya memberi kepada Allah, tetapi juga memberi kepada saudaranya. Jadi memberi yang terbaik. Dia memberikan yang terbaik kepada Allah ketika Allah meminta anaknya. Dia memberikan kepada saudaranya pada waktu itu Lot. Dan bukan hanya ini, ketika bagaimana Sodom dan Gomora akhirnya di bumi hanguskan, dia tetap ingat saudara. Dia minta kepada Tuhan. Kalau ada 50, kalau ada 45, kalau ada 40, kalau ada 3, menyang kepada Tuhan. Karena apa? Dia ingin memberikan yang terbaik. Jadi ibu bapak, Tuhan memberikan kepada Abraham karena Tuhan berani memberi untuk Tuhan dan untuk sesama. Dia memberi Lot yang terbaik. Dia memberikan Lot kepada yang terbaik. Seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, berilah, maka kamu akan diberi dengan takaran yang dipadatkan, yang digoncang. Jadi ibu bapak, dari sinilah kita melihat bagaimana Abraham diberkati oleh Allah luar biasa. Karena saat ini kita belajar dua hal ini tadi. Fokus kepada Tuhan, fokus kepada Allah, dan berani memberi. Apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan? Harta kita, oke. Waktu kita, oke. Tenaga kita, pikiran kita, semuanya kita berikan untuk Tuhan. Mari kita juga terus memberikan untuk sesama kita. Apa yang perlu kita berikan kepada sesama kita? Doa kita, perhatian kita, semua apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Mari kita setia, mari kita berani untuk memberi. Maka Tuhan akan memberkati seperti Tuhan memberkati kepada Abraham. Janji Tuhan, ya dan amin. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya, baik yang ada di gereja maupun yang di rumah. Mari kita mengucap syukur untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu.
yang boleh telah kami renungkan sebentar ini. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau akan terus memberkati kami semua dengan apa yang seperti kami pelajari atas diri hamba-Mu Abraham. Kami senantiasa sebagai anak-anak-Mu baik yang ada di gereja di rumah, senantiasa fokus kepada Engkau, dan kami akan terus berani untuk memberi. Dan biarlah Tuhan, janji Tuhan terus akan kami terima. Tuhan memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Mari kita akan bersama-sama mengaminkan dengan pujian kita. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Bapak Ibu kami undang untuk berdiri. Mari kita pujikan pujian itu tentang peraturan yang terbaik. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidup. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita akan bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa dalam surga, sungguh kami mengucap syukur karena kami boleh memiliki Allah, di mana Allah kami yang senantiasa memberikan janji kepada kami yang ya dan amin. Terima kasih Tuhan, itulah yang terus kami imani dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberkati dan menyertai dalam ibadah kami. Biarlah menjadikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Bapa, kami ingin terus menyerahkan akan pergumulan kami untuk negara bangsa kami di dalam menghadapi akan pandemi corona ini. Tuhan akan terus menolong bangsa kami untuk kami bersama-sama dengan masyarakat, pemerintah, pusat, daerah. Tuhan berikan hikmat kemampuan sehingga pandemi ini cepat akan berlalu ya Tuhan. Tuhan memberikan akan kemampuan ketika pemerintah mengambil keputusan-keputusan. Tuhan melawat seluruh masyarakat Indonesia agar mereka tertib di dalam kehidupan mereka, mematuhi apa yang dianjurkan oleh pemerintah kami, sehingga kami bangsa Indonesia boleh kembali hidup dalam kenormalan. Terima kasih Bapa, kami hanya berserah penuh dalam tangan kuasa Engkau. Biarlah Tuhan Kau terus berkati akan kami semua, baik yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah, dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Berkat di dalam iman kami Tuhan terus tambahkan, berkat
di dalam kami mencari nafkah, Tuhan terus membukakan tingkap berkat-Mu. Di dalam kami bekerja, di dalam saudara-saudara kami berusaha, di dalam segala aktivitas apapun, Engkau memberkati setiap saudara-saudara kami ya Tuhan. Sehingga kecukupan yang daripada Tuhan ada di dalam kehidupan mereka semua. Tuhan juga memberkati dengan kesehatan mereka. Belas sukacita dari Tuhan yang terus ada. Dan semangat yang daripada Tuhan terus ada dalam setiap pribadi-pribadi ibu bapak dan saudara-saudara semua. Dan Tuhan juga memberkati dengan berkat atas setiap keluarga-keluarga yang ada ya Tuhan. Biarlah di masa-masa ini Tuhan, kedekatan oleh karena kasih Kristus yang menaungi setiap keluarga-keluarga yang ada terus terpancar dan ada dalam setiap keluarga-keluarga. Terima kasih Bapa dalam surga, berkati akan generasi penerus gereja ini, baik itu mereka yang masih balita di dalam pertumbuhan tubuhnya, di dalam imannya. Tuhan berkati, Tuhan juga berkati mereka yang anak-anak, mereka yang remaja, pemuda, di dalam studi mereka, di dalam kuliah mereka, terlebih mereka yang saat ini sedang mencari untuk kuliah. Tuhan juga memberkati ya Bapak, dan mereka yang sedang menyelesaikan kuliah, Tuhan juga memberkati ke depan pekerjaan, teman hidup mereka, Tuhan juga berkati. Dan terus Tuhan, kami juga menyerahkan apa yang menjadi kerinduan untuk saudara kami Mas Aldo. Tuhan berkati, biarlah Tuhan akan menolong, Tuhan akan buka jalan. Tuhan Kau juga berkati Mas Bayu yang saat ini juga ada di Papua. Tuhan juga memberkati ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Segala pergumulan anak-anak-Mu Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa Engkau. Tuhan senantiasa menuntun dan membimbing langkah mereka, sehingga generasi penerus gereja ini Tuhan senantiasa berikan yang terbaik di dalam masa depan mereka semuanya Bapak. Segala pergumulan mereka Tuhan akan berkati. Terima kasih Bapak dalam surga, terima kasih. Dan saat ini kami juga menyerahkan saudara kami yang berulang tahun minggu ini, Tuhan juga berkati Bu Nunung ya Bapak. Terima kasih Bapak dalam surga, terima kasih. Dan biarlah Bapak, ketika kami semua, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, akan kembali dalam segala aktivitas kami, baik hari ini dan juga hari-hari berikutnya. Biarlah berkat, rahmat dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang daripada Roh Kudus tercurah atas ibu bapak, saudara-saudari dan anak-anak semua sekarang dan selama